Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Yolanda Agatha. Oke, kita lanjutin ya, ceritain mengenai keseruannya ketika proses syuting film ini seperti apa. Nah, Yolanda tadi kan udah kamu sampai ini bahwasanya di komunitas Benteng Community ini isinya memang keluarga, syuting pun juga bersama keluarga. Jadi ibaratnya sambil kumpul-kumpul sambil buat karya seperti itu ya. Nah, ini kan kalau proses syuting nih ada pendalaman karakter begitu. Ini gimana sih ketika proses kamu untuk pendalaman karakter itu? Gimana waktu proses awalnya? Pendalaman karakter kalau yang antagonis sih emang bisa sih Bisa lah gitu ya. Tapi yang nangis itu Kak. Yang nangis itu yang paling sulit sih. Jadi yang kru-kru lain, sutradara tuh dia harus ayo Yola nangis kayak gitu Kak. Jadi diingatin satu-satu yang sedih atau kayak almarhum kakek meninggal kayak gitu tuh dia harus sedih, harus nangis. Itu yang paling sulitnya sih Kak, nangis, adegan nangisnya yang paling sulit. Harus nangis benar-benar natural, tetesan nggak ya? boleh. Nggak boleh. Harus nangisnya itu. Ini kalau nangis itu kan ada di menit berapa gitu harus nangis gitu kan? Itu bisa? Bisa, itu tadi, tapi susah ngambil tag-nya harus berkali-kali itu tadi. Oh, oke. Terus langsung nangis nanti gitu ya. Gimana tuh prosesnya menuju kamu akhirnya berurai air mata tuh kayak gimana? Diceritain yang sedih-sedih aja sih Kak. Kamu ingat sendiri aja ingetin, gitu? misalnya ingetin ini Yolan, ayo dah diingatin, diresapin, akhirnya netes juga, kencangin nangisnya kayak gitu. Jadi kencangin lagi nangisnya Yolan, ya udah akhirnya dikencangin juga, akhirnya nangis beneran. Bisa nangis beneran akhirnya gitu. Itu butuh waktu berapa lama tuh sampai akhirnya nangis? Setengah jaman mungkin. Setengah jaman ya, akhirnya netes gitu. Netes juga akhirnya. Agak ini juga ya, pressure-nya ya. Belum lagi di sekeliling pasti nggak ada tuh sedih-sedihnya, tapi pasti pada ketawa-ketawa dan lain. Tapi kalau itu nangis. lagi fokus sih. Oh, itu fokus, emang nggak fokus disuruh. Yang lainnya juga disuruh diam, nggak boleh ketawa sama sekali. Oh gitu, jadi lokasinya juga semuanya mendukung biar kamu nangis. Iya. Ini kalau dari film itu kan ada mengenai tentang pengucapannya seperti apa gitu, love language-nya seperti apa, language tubuhnya seperti body language-nya seperti apa. Itu menurut kamu sulit gak sih? Enggak juga sih Kak. Kalau untuk yang gerak body language-nya enggak juga terlalu sih Kak. Enggak juga terlalu ya. Jadi kayak ya udah ya Kak. Karena udah terbiasa tadi juga. Betul. Yang sulitnya itu memang untuk berurai air matanya itu. Kalau ada film sedihnya. Kalau untuk film-film yang untuk ketawanya atau marahnya sih enggak, yang susah kayak gitu. Enggak susah gitu ya. Sebab itu meluapkan emosi lah ya. Meluapkan emosi. Ini kalau syuting nih, tadi kan kamu juga sempat bilang kalau pernah syuting bareng orang tua juga. Gimana keseruannya kalau syuting bersama orang tua itu? Kadang kesal juga, kadang kan dia juga udah ini kan, udah berumur kan. Dia harus ngapalin teks tuh juga agak sulit. Agak sulit. Jadi yang kita udah selesai, yang dia belum kayak gitu. Oh gitu. Sulit untuk di dialognya sih kalau orang tua itu Kak. Sama ekspresinya juga. Kamu membantu? Membantu. Jadi tapi kalau dia udah misalnya, gimana ini katanya kan, ya mama harus fokus dulu kayak gitu. Sebelum Pak sutradaranya yang ini, Yolan yang harus bantu mamanya tadi kayak gitu. Makanya nanti mamanya dimarahin sutradara. Nggak berani juga. Oh nggak berani. Karena kan kakak iparnya juga iya. Kan. Karena masih keluarga semua itu tadi. Nggak berani. Nggak berani. Tetap mama number one. Iya. Ini kalau paling seru itu syuting ketika bersama siapa sih? Mungkin adik kamu atau siapa? Semuanya seru sih Kak. Semuanya seru ya. Yang agak sulit memang bersama orang tua aja gitu ya. Takut ngomongnya. Ini kalau misalnya menghafal dialog seperti itu kamu kan dapat skripnya dulu tuh. Sebelum hari syutingnya itu perlu menghafal Iya, berapa hari harus sebelumnya? seminggu lah Kak, kita harus baca-baca terus.
Ya, 1 minggu kita harus baca-baca terus skripsinya. Jadi nanti kalau pas hari syuting nggak terlalu yang kagok-kagok banget kayak gitu sih. Udah biar yang ngalir aja iya. gitu ya. Itu kalau dialog itu gimana caranya, kan ini nggak ada lawannya nih. Terus kamu mau menghafali dialognya? Sebenarnya ngapalin dialog sendiri-sendiri aja sih Kak. Ada dipraktekin kayak gitu ngomongnya di rumah? Enggak, palingan di dalam hati aja. Gitu. Kan kamu bekerja juga ya. Nah kalau lagi menghafal dialog itu bagi waktunya gimana? Kalau di dunia salon juga nggak terlalu yang ribet banget sih Kak. Kadang kan di dunia salon juga ada jeda duduknya juga. Apa di jeda duduk itulah kita ngapalin kayak gitu. Oh, jadi sembari kerja, sembari juga gitu ya. Iya. Nah ini kan kamu sebagai hairstylist ya, kata kamu tadi itu sambil stylish rambut orang sambil mikir juga nggak? Iya, sambil mikir juga Kak. Nanti apalagi kalau misalnya besok udah syuting kan, hari ini masih tetap kerja, pasti terpikir juga apalin dialognya kayak gitu, nginget-nginget dialognya gitu sih Kak. Jadi bercabang pikirannya, sambil bersihin rambut bercabang, pikiran kamu yang Iya, bercabang gitu ya. Ini ada nggak sih kedepannya kamu mau deh kayaknya mau serius? Kalau misalnya disuruh memilih nih, kamu mau tetap stay di bidang kecantikan, dunia hairstylist dan lain-lain, atau fokus menjadi aktris? Sebenarnya kalau dipilih dua-duanya nggak bisa sih Kak. Ya harus, kalau misalnya harus pilih satu. Bingung, nggak bisa dua-duanya karena yang satunya udah hobi semua sih Kak. Jadi nggak bisa, gitu. itu udah klopnya dua itu. Udah cocok, udah cocok, dua itu gitu ya. Kalau misalkan ada harus, misalnya kamu jadi aktris nih, syutingnya di luar udah nggak di sini lagi, itu harus meninggalkan satu, gimana dong? Mungkin kalau kedepannya kayak gitu, kecantikannya sih Kak yang ini kan. Tapi Yang di-cut dulu. yang di-cut dulu. Tapi kalau tapi ya harus ada selang-selingnya juga. tetap ya, nggak bisa milih. Karena udah jadi gayanya kita kan kalau dua itu. Jadi enak juga ya, mau syuting juga udah tahu ini mau diapain, mau digimanain rambutnya gitu ya. Berarti kalau kamu syuting gitu kan rambutnya nggak selalu terurai cantik gitu kan? Itu kamu sendiri yang stylist? Iya, ada juga yang jadi ngomong kayak kotor-kotorannya. Jadi kadang itu saking ke bajunya ditempel-tempelin tanah gitu tuh sendiri Kak. Kadang kalau misal Ilan juga kan udah make up juga kan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang adegan-adegan berdarahnya atau lebam-lebam kayak gitu sih Yolan kayak gitu turun kamu juga. Itu kalau buat make up karakter ya jadinya? Kalau karakter banget sih belum yang bisa. Yang berdarah-darah gitu? Bisa. Nah itu gimana sih? Itu pakai ada lem sih Kak, itu pakai lem. Pakai lem. Itu tapi aman ditempel ke kulit? Aman. Kalau ngilangin itu kayak gimana? Kalau ngilangin palingan temen-temen pada cuci muka aja sih Kak, yang nggak hilang emang dia? Hilang sih Kak, udah dikasih misal water juga kayak gitu. Udah tuh dia cuci muka, udah hilang kok. Sulit gak sih make upin kalau yang kayak lebam-lebam, kan mau terlihat senatural mungkin kan? Kalau itu sulitnya tuh kadang tuh kalau kita lagi teman-temannya berkeringat kayak gitu sih Kak yang sulitnya. Oh, jadi cepet hilang. Cepet hilang. Jadi kita harus make upinnya lagi kayak gitu. Oh, belajar dari mana sih make up kayak gitu? Dari YouTube sih Kak. Oh, gitu. Karena udah juga ada dasarnya juga kan. Itu kita latihan lihat-lihat di YouTube juga udah bisa. Tinggal didalamin aja. Tinggal didalamin aja lagi. Kalau peran kamu paling senang ketika kamu jadi apa? Itu tadi antagonis. Iya. Ngalir aja dia. Ngalir aja. Nggak sesulit protagonis ya, peran baik gitu ya. Karena kalau antagonis pembicaraan yang luar dari dialog juga masih aman-aman kayak gitu. Yang penting masih satu arah lah kayak gitu sih Kak. Tapi kalau antagonis ini kan lawannya warga. Nah itu kali ya yang jadi kendalanya, itu gimana waktu itu? Tapi enggak juga sih Kak, kadang kita main-main juga itu marah-marah di awal sebelum syuting tuh kita udah belajar marah-marah dulu sama yang
kita akan marahin tadi. Tapi yang lebih sulit itu kalau kita sama orang tuanya tuh Kak, sama pamannya atau sama Nah, kalau abangnya. kayak gitu gimana? Pernah kan tapi? Kalau itu tuh enggak sih Kak, tapi ke temen temen sama yang seumuran aja yang marah-marahnya. Oh gitu. Nah ini kan kamu dari tahun 2014, artinya banyak juga nih yang baru-baru ikutan, mungkin ikutan main film. Berarti kamu ditanyain nih, mungkin kayak gimana sih Kayla, caranya gini gitu. Sempat nggak kayak gitu? Sempet sih, tapi kalau itu tadi cuma ngomong harus fokus aja awalnya, fokus, nggak boleh main-main dulu. Tapi kalau misalnya kita udah apel dialog di luar itu nanti baru bisa main-mainnya kayak gitu. Bin aktris atau aktor favorit kamu siapa sih? Yang menjadi panutan kamu mungkin? Prilly mungkin. Oh Prilly. Iya. Jadi kamu suka nonton filmnya dia. Kalau nonton filmnya dia biasanya kan kalau misalnya kameramen nih kalau nonton film pasti diperhatiin pencahayaannya gimana cara ngambilnya dan lain-lain. Kalau kamu gitu juga nggak? Nggak terlalu sih, karena udah percaya sama itu tadi, sama sutradaranya aja gitu ya. Kalau dari Prilly apa yang buat kamu suka? Karena dia sudah bisa semua peran sih Kak. Itu yang Bisa matanya netes di sebelah kiri doang gitu ya. Itu nggak kebayang ya. Oke, dan nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.